Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal asli KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk part yang pertama. Jadi pada part pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 dan nomor 2 dari soal asli KSMMI 2023 ini tentunya ya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun orang tua siswa atau menekankan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari bimbingan belajar Ar-Rayhan terkait tentang KSM tahun ini dan juga pembahasan latihan-latihan soal dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, yuk nyalakan notifikasinya juga. Nah, kalau misalkan kalian juga berminat untuk bergabung menjadi salah satu dari member dari program membership bimbingan belajar Ar-Rayhan, kalian bisa bergabung minimal yang juara tingkat kabupaten karena nantinya kalian akan mendapatkan berbagai macam video eksklusif buat kalian untuk mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi KSM tahun ini. Yuk daftarkan sekarang. Oke, di sini kita akan mulai pembahasan soal asli KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 mulai dari soal nomor yang pertama. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui A dan B adalah bilangan prima dan menyatakan banyak ayat dari surah di juz 30. Jika A bintang B sama dengan A tambah B tambah A kali B dan A tidak sama dengan B, maka hasil operasi tertinggi yang mungkin adalah titik-titik. Nah, tentunya di sini kan kita mengetahui bahwa nilai A dan B yang dimaksud di sini adalah banyaknya ayat dari surah di juz 30 yang merupakan bilangan prima. Tentunya kita harus mengetahui dulu ya, apa saja surah-surah yang memiliki jumlah ayat itu merupakan bilangan prima. Nah, ternyata di sini ada kumpulannya, sudah saya sertakan kumpulan berbagai macam surah dalam juz 30 yang memiliki jumlah ayat atau banyak ayat itu adalah merupakan bilangan prima. Dimulai dari surah At-Takwir itu 29 ayat, Al-Infitar ada 19 ayat, At-Tariq 17 ayat, Al-A'la 19 ayat sampai dengan Al-Falaq yaitu 5 ayat. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya di sini, kemudian kalian hafalkan. Memang karena di sini itu sering sekali keluar untuk tingkat MI itu adalah terkait tentang banyaknya ayat dari surah-surah di juz 30. Jadi tentunya kalau misalkan kalian sudah menghafalkan ini, kalau misalkan ketemu soal-soal yang seperti ini nantinya kalian sudah bisa menyelesaikannya dengan mudah karena sudah menghafalkan banyak ayat dari masing-masing surah yang dalam juz 30 ini tentunya ya. Nah, kita kembali ke soal. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai A dan B sedemikian sehingga nanti hasil operasi tertinggi yang mungkin itu yang mana gitu. Nah, di sini kan kita sudah memiliki ya calon nilai A dan nilai B dari banyaknya ayat dari juz 30 yang dituliskan dalam tabel ini. Nah, agar mendapatkan nilai hasil operasi yang tertinggi untuk nilai A dan B, kita amati dulu penjabaran dari A bintang B yang ada di soal ini. Nah, di sini kan dijabarkan bahwa A bintang B itu sama dengan A tambah B tambah A kali B. Nah, di sini kan hanya ada operasi penjumlahan dan juga perkalian, tidak ada pengurangan maupun pembagian. Otomatis semakin besar nilai A dan nilai B yang kita pilih, maka kita akan mendapatkan hasil operasi tertinggi itu yang kita peroleh sesuai dengan permintaan soal ini. Nah, berdasarkan surah juz 30 dengan banyak ayat yang merupakan bilangan prima di sini kita amati, nah ternyata yang paling tinggi itu adalah yang At-Takwir yaitu sebanyak 29 ayat. Nah, kita sudah bisa memiliki nilai salah satunya, entah itu yang A ataupun B, karena ini pada sifat penjumlahan dan perkalian itu bersifat komutatif, maka ada masalah untuk kita memilih A yang mana, B yang mana. Jadi anggaplah A-nya itu adalah yang 29 yang merupakan banyak ayat dari surah At-Takwir. Nah, selanjutnya B berarti kan yang tertinggi kedua. Nah, tertinggi kedua itu adalah 19. Berarti kita anggap B-nya adalah 19. Nah, sekarang kan kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B tertinggi yang mungkin untuk mendapatkan nilai A bintang B semaksimal mungkin. Nah, di sini kan kita sudah menentukan nilai A sama dengan 29 dan B sama dengan 19. Kenapa kita tidak milih A dan B itu 29 agar nilainya semaksimal mungkin? Tentunya ini kita mengingat kembali aturan yang ada di soal ini. Dikatakan bahwa A dikatakan tidak boleh sama dengan B. Maka itulah alasan kita kenapa memilih A-nya 29 dan B-nya itu haruslah yang tertinggi kedua yaitu 19. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan B yaitu 19 dan juga 29, kita tinggal masukkan aja ke dalam A bintang B dengan mengganti A-nya 29 dan B 19. Maka kita tuliskan 29 bintang 19
itu berarti penjabarannya adalah 29 ditambah dengan 19 ditambah dengan 29 dikalikan dengan 19. Untuk 29 tambah 19 hasilnya adalah 48, kemudian 29 dikalikan dengan 19. Nah, untuk operasi 29 kali 19 nya kita akan hitung manual aja, sekaligus melatih perkalian kita bisa tidak kita selesaikan dengan secepat mungkin. Kita hitung 9 kali 9 itu 81, tulis 1, ingat 8. 9 kali 2 18 tambah 8 26. Kemudian kalau dikalikan 1 tulis ulang 92. Kemudian dijumlahkan di sini 1, di sini jadinya 15, ingat 1, dapatnya 5, berarti 551. Nah, ini kita tinggal jumlahkan aja. Ternyata hasilnya adalah 599, sehingga nilai hasil operasi tertinggi yang mungkin kita peroleh dengan memperhatikan bahwa A dan B merupakan bilangan prima yang menyatakan banyak ayat dari surah di juz 30, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu 599. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal nomor 1 ini. Kalau misalkan kalian tidak paham, yuk komen di bawah dan sertakan alasan kalian kenapa kalian tidak paham tentang penjelasan dari soal nomor 1 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin akan rekomendasikan buku persiapan KSM 2024 yang terbaik buat kalian. Ini bisa berlaku untuk pelajaran matematika terintegrasi ataupun mapel yang lain yang terintegrasi, mulai dari tingkatan MI, MTS ataupun MA. Semua buku yang Mimin tawarkan ini adalah buku yang terbaik buat kalian yang berisikan full latihan soal. Ada soal yang terintegrasi dengan agama, latihan soalnya itu ada juga yang tidak. Tetapi ini dilengkapi dengan 10 paket latihan soal beserta pembahasannya. Jadi cocok banget buat kalian untuk menemani belajar kalian di rumah. Itu kalau misalkan ada waktu libur, kemudian kalian mau belajar sendiri tanpa pembimbing kalian bisa menggunakan buku ini untuk latihan soal. Kalau misalkan kalian tertarik, link pembelian Shopee-nya itu ada di kolom deskripsi, atau kalian bisa akses juga di link yang kami berikan, yaitu s.id/bimbel-ar-rayhan. Kalian bisa melihat buku-buku mana saja yang kalian tertarik, kemudian kalian silahkan lakukan proses transaksinya. Oke? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Dalam kelas praktikum IPA, terdapat lebih dari satu kelompok peserta didik. Banyak anggota setiap kelompok sama dengan banyaknya pemuda yang disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Setiap kelompok mendapatkan 3 mikroskop. Jika jumlah seluruh peserta didik kurang dari 49 dan relatif prima dengan 54, maka banyak mikroskop yang disediakan adalah titik-titik. Dengan catatan, dua bilangan dikatakan relatif prima jika faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya sama dengan 1. Contoh 9 dan 14 relatif prima karena FPB 9 dan 14 adalah sama dengan 1. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, karena di sini disebut tentang kisah Ashabul Kahfi, tentunya kamu yang belum memahami atau belum pernah mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi ini pasti belum tahu berapa sih banyaknya pemuda yang diceritakan dalam kisah ini. Nah, agar kita bisa mengetahuinya bersama, di sini kita baca dulu ya kisah singkat terkait tentang Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu artinya adalah penghuni-penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi ini secara umum menceritakan tentang kisah 7 orang pemuda. Ingat, 7 orang pemuda yang beriman dan 1 ekor anjing yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan akidah mereka dan agar selamat dari serangan masyarakat mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka dengan cara menidurkan mereka selama 309 tahun. Masya Allah, subhanallah. Jadi itu adalah kisah tentang 7 orang pemuda ya yang diabadikan dalam surah dalam Al-Kahfi ya, dalam surah di dalam Al-Qur'an. Jadi gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyaknya pemuda yang diceritakan tersebut berarti ada 7 ya, tentu berarti banyak anggota yang diceritakan di sini. Banyaknya anggota setiap kelompok dari praktikum IPA ini adalah 7 orang. Jadi di sini kita tuliskan ya, anggota kelompok itu berisi 7 orang siswa ya. Nah, kemudian kan di sini dikatakan kelompoknya itu nggak cuma 1, terdapat lebih dari 1 kelompok peserta didik. Nah, kemudian kita mau mengkira-kira apa saja sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa ataupun yang tidak bisa ketika dikatakan bahwa anggota kelompoknya itu 7 orang siswa. Sehingga kita nanti akan mendapatkan suatu bilangan yang menandakan bahwa itu merupakan jumlah seluruh peserta didik, tetapi dia harus relatif prima dengan 54. Nah, sebelum kita mencari jumlah seluruh peserta didik, ada baiknya kita cari dulu faktorisasi prima dari 54.
54. Nah, ternyata 54 ini ketika kita menggunakan pound faktor, ini kan berarti 2, di sini 27, bagi 3 dapatnya 9, bagi 3 dapatnya 3. Maka di sini faktorisasi primanya adalah 2 berpangkat 1 dikalikan 3 berpangkat 3. Nah, otomatis kita nanti harus mencari banyaknya jumlah seluruh peserta didik yang nggak ada faktor 2 dan 3-nya agar mendapatkan FPB dengan 54 itu bernilai 1. Nah, anggota kelompoknya ini kan ada 7 orang ya, maka di sini kita bisa menentukan kemungkinan jumlah seluruh peserta didik itu dengan kelipatan-kelipatan 7. Misalkan di sini 14, berarti 14 peserta didik mungkin. Tetapi nanti akan kita cek apakah ini memiliki FPB 1 dengan 54 atau tidak. Kemudian 21 bisa, kemudian 28, kemudian 35. Kemudian yang terakhir adalah 42. Kenapa kita tidak lanjut dengan 49? Karena dikatakan di sini dia harus kurang dari 49. Yang ini ya, harus kurang dari 49. Nah, dikatakan juga yang 7 itu nggak boleh dipilih. Nah, kalau misalkan kita pilih 7 orang siswa dalam satu kelas tersebut, maka ini kan hanya ada satu kelompok. Ketika satu kelompok aja, itu nggak boleh kalau berdasarkan cerita tadi. Dia harus minimal 2 atau lebih. Kemudian di sini, maka 14, 21, 28, 35, dan 42 ini kita akan analisa mana yang memiliki FPB 1 dengan 54. Jadi yang kita mau cari itu adalah yang tidak memiliki unsur faktor 2 ataupun 3. Nah, kita cek 14, ini tentu ada unsur 2-nya karena dia bilangan genap. Maka ini otomatis tidak memenuhi. Semua bilangan genap itu tidak memenuhi karena akan memiliki FPB 2 minimal dengan angka 54. Nah, berarti kan yang tersisa tinggal 21 dan juga 35. Untuk 21 ini faktorisasi primanya ini kan berarti 21 dibagi 3 dapatnya 7, berarti 3 dikalikan 7. Nah, kita cek di sini ada unsur 3-nya. Kan tidak boleh nih memiliki FPB yang lebih dari 1. Kalau dia memiliki unsur 3, otomatis FPB-nya bakal jadi 3. Maka ini juga tidak berlaku atau tidak memenuhi. Sehingga satu-satunya jawaban yang memenuhi ternyata adalah 35. Karena di sini 35 faktorisasi primanya adalah 5 dikalikan 7. Nah, 5 dan 7 ini tidak ada di bagian faktorisasi prima 54. Maka ini aman. Boleh kita ambilkan sebagai kemungkinan jawaban yang memenuhi syarat-syarat yang diceritakan di soal ini. Sehingga ketika kita pilih banyaknya orang dalam kelas tersebut adalah 35, kita bagi aja 35 per 7 untuk mendapatkan banyaknya kelompok. Ternyata dapat 5 kelompok. Ketika kita sudah mengetahui ada 5 kelompok, nah ternyata setiap kelompok mendapatkan 3 mikroskop. Sehingga di sini 5 kelompok yang kita peroleh tadi kita akan kalikan 3, maka total mikroskop yang tersedia dalam praktikum IPA ini adalah sebanyak 15 mikroskop. Jadi seperti itu, cukup mudah kan untuk memperkirakan mana jawaban yang memenuhi syarat-syarat yang diceritakan di soal nomor 2 ini ataupun yang tidak. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan soal nomor 2 ini, silahkan tinggalkan komen kalian di kolom komentar, oke? Nah, jadi itu dia tadi soal asli KSMMI Matematika Terintegrasi 2023 yang kita bahas pada video part pertama kali ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham terkait tentang 2 soal tadi, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang sangat mirip dengan soal nomor 2 tadi dengan angka yang kami sudah ganti. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan jawaban yang berapa, silahkan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi silahkan kerjakan secepat mungkin ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kami, link ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.